Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tugas mata kuliah fonologi yang diampu oleh Profesor Dr. Sumawarti, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Di sini kami akan menjelaskan materi transkripsi fonetis. Sebelumnya, saya Abdilatul Syifa dengan NIM akhir 20. Perkenalkan, nama saya Aniktasia Azahra dengan NIM K1225022. Perkenalkan, saya Dela Ayu Prastika dengan NIM K1225024. Contoh kalimat dalam transkripsi fonetis yang pertama yaitu Indonesia adalah negara yang merdeka. Kata diawali dengan kurung siku sebagai tanda pelisan, kemudian dilanjut tanda pagar sebagai jeda antar kalimat yang digunakan pada awal dan akhir kalimat. Terdapat tanda plus sebagai jeda antar suku kata. Kata pertama, Indonesia. Indonesia. Terdapat penambahan konsonan Y sebelum vokal A. Dilanjut garis miring sebagai jeda antar kata. Kata selanjutnya adalah adalah. H di sini menggunakan huruf kapital karena merupakan hal lemah, sesuai dengan pengucapannya yaitu adalah, bukan adalah. Kemudian garis miring 1. Selanjutnya kata negara. Negara di sini menggunakan terbalik yaitu pada suku kata ne. Sesuai dengan pengucapannya yaitu negara. Lalu garis miring 1. Kata yang di sini menggunakan fonem dan fona yang dibaca eng. Selanjutnya garis miring 1. Kata merdeka. Merdeka menggunakan terbalik yaitu pada suku kata mer. Setelahnya ditulis seperti pada pengucapan lisan, deka, merdeka. Di akhir kalimat menggunakan tanda pagar dan tanda panah datar yang menunjukkan nada datar tanpa kalimat perintah atau tanya dan ditutup dengan kurung siku. Kalimat kedua, Kota Solo ada di mana? Pada awal kalimat menggunakan kurung siku sebagai tanda pelisan, kemudian tanda pagar. Kata pertama, kota. Kota. Menggunakan o lemah pada suku kata ko karena berada pada suku tertutup. Dan ta ditulis seperti biasa sesuai dengan pengucapannya. Selanjutnya garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Kemudian kata Solo. Solo ditulis sesuai dengan pengucapan lisan menggunakan vokal O kuat. Kemudian garis miring 1. Selanjutnya kata ada ditulis seperti pada pengucapan lisan. Kemudian garis miring 1. Kata di juga ditulis sesuai dengan pengucapan lisan, lalu garis miring 1. Selanjutnya kata mana juga ditulis sesuai dengan pengucapannya. Dilanjut, tanda pagar dan tanda panah melengkung turun seperti menurunkan nada suara sebagai tanda bertanya dan ditutup dengan kurung siku. Kalimat ketiga yaitu Kota Solo terletak di Pulau Jawa. Pada awal kalimat menggunakan kurung siku dan tanda pagar. Kata pertama kota menggunakan o lemah pada suku kata ko karena berada pada suku tertutup dan ta ditulis sesuai dengan pengucapan lisan. Kemudian garis miring 1. Selanjutnya kata Solo ditulis sesuai dengan pengucapan lisan menggunakan vokal o kuat. Kemudian garis miring 1. Selanjutnya kata terletak. Pada suku kata ter menggunakan terbalik yaitu Begitupun dengan suku kata le. Terle. Kemudian pada suku kata tak
menggunakan konsonan glotal pada akhir suku kata karena diucapkan itu terletak. Sehingga terdapat penambahan konsonan glotal pada akhir suku kata, terletak. Kemudian garis miring 1. Selanjutnya, kata di ditulis sesuai dengan pengucapan lisan, lalu garis miring 1. Selanjutnya, suku kata pu ditulis sesuai dengan pengucapan lisan menggunakan u kuat karena diucapkan pu. Lalu pada akhir suku kata lau menggunakan konsonan w bukan vokal u karena sesuai dengan pengucapannya, yaitu pulau yang seperti membentuk konsonan w. Lalu garis miring 1. Selanjutnya, kata Jawa ditulis sesuai dengan pengucapan lisan. Di akhir kalimat menggunakan tanda pagar, tanda panah datar, dan ditutup kurung siku. Kalimat selanjutnya, ayo kita lestarikan kekayaan budaya Indonesia. Pada awal kalimat menggunakan kurung siku dan tanda pagar, kata ayo ditulis sesuai pengucapan lisan, lalu garis miring 1. Kemudian kata kita ditulis juga sesuai dengan pengucapan lisan, lalu garis miring 1. Selanjutnya kata lestarikan pada suku kata les menggunakan e terbalik, yaitu les, sehingga sesuai dengan diucapkannya lisan, yaitu les. Kemudian pada suku kata selanjutnya ditulis sesuai dengan pengucapan lisan, yaitu tarikan, sehingga menjadi lestarikan, lalu garis miring 1. Kemudian kata kekayaan pada suku kata ke menggunakan e terbalik, yaitu ke. Lalu pada suku kata ka, lalu suku kata ya, setelah vokal a itu ditambah konsonan glotal sebelum suku kata an, kekayaan. Dilanjut dengan garis miring 1. Kemudian kata budaya ditulis sesuai dengan pengucapan lisan, lalu garis miring 1. Kemudian kata Indonesia pada suku kata ya terdapat penambahan konsonan y sebelum vokal a. Selanjutnya di akhir kalimat menggunakan tanda pagar dan tanda panah melengkung ke atas seperti nada naik yang menunjukkan kalimat perintah atau ajakan dan ditutup dengan tanda kurung siku. Contoh transkrip selanjutnya. Yang pertama, kalimat hujan deras membuat jalanan becek dan licin. Transkrip fonetisnya yaitu diawali dengan tanda kurung siku yang melambangkan bahwa ini bahasa lisan. Kemudian ada tanda-tanda pagar untuk mengawali kalimat. Kata yang pertama, kata hujan. Penulisannya hu plus jan. Nah, simbol plus ini, simbol plus atau tambah, ini berfungsi sebagai pemisah antar suku kata. Kemudian ada garis miring. Garis miring ini menyimbolkan untuk pemisah antar kata. Kata yang selanjutnya deras. Penulisannya itu disimbolkan dengan seperti huruf A yang terbalik plus ras. Kemudian garis miring lagi membuat. Penulisannya mem plus bu plus wat. Mengapa di situ terdapat huruf B? Karena dalam pengucapan U yang bertemu A itu menjadi W. Jadi pengucapannya itu membuat. Nah, selanjutnya
selanjutnya ada strip. Selanjutnya ada garis miring. Kata yang selanjutnya jalanan. Penulisannya J plus la plus nan. Garis miring lagi BC. Nah, penulisan BC itu disimbolkan dengan angka 3 yang terbalik. Kemudian ada garis miring lagi dan garis miring. Kata licin penulisannya li plus cin. Nah, kemudian diberi tanda pagar lagi untuk penutup kalimat. Nah, di situ kemudian diberi tanda panah lurus ya. Itu menyimbolkan bahwa kalimat ini kalimat yang benar-benar datar, bukan kalimat perintah atau kalimat tanya. Nah, yang terakhir ini ditutup dengan tanda kurung siku lagi. Kemudian contoh yang kedua, sampah yang berserakan dapat menyumbat aliran sungai. Sama seperti kalimat yang sebelumnya, diawali dengan kurung siku, kemudian tanda pagar. Nah, kalimat yang pertama sampah, penulisannya sam plus pah. Garis miring yang. Nah, simbol NG itu disimbolkan dengan huruf N yang kaki sebelah kanannya itu lebih panjang dan melengkung di bawahnya. Kemudian garis miring lagi berserakan. Nah, penulisan berserakan ini itu huruf A yang terbalik plus serakan. Maaf ya teman-teman, ini ada salah penulisan. Jadi penulisan C itu hurufnya E yang biasa, huruf SE, C plus ra plus kan. Kemudian garis miring dapat, tulisannya D plus 4, garis miring menyumbat. Nah, penulisan penyumbat ini me plus nyum, simbol NY itu disimbolkan dengan huruf N yang di atasnya ada layarnya. Nyum plus bet, garis miring aliran, penulisannya A plus li plus ran, garis miring sungai. Nah, tulisan sungai ini su plus ngai. Ngai itu NG disimbolkan dengan N yang kaki kanannya panjang, dan bawahnya itu melengkung. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda pagar dan tanda panah. Ini juga kalimat biasa ya, bukan kalimat perintah atau kalimat tanya. Dan diakhiri dengan tanda kurung siku. Kemudian contoh yang ketiga, kalimat menjaga kebersihan kewajiban semua orang. Nah, ini juga diawali dengan kurung siku, kemudian tanda pagar. Kata yang pertama, kata menjaga. Menjaga, men plus j plus g. Nah, men itu disimbolkan dengan huruf A yang terbalik. Nah, kemudian ada garis miring. Kata yang selanjutnya kebersihan. Kebersihan juga penulisannya menggunakan huruf A yang terbalik. Ada garis miring. Kewajiban, K-nya juga menggunakan huruf A yang terbalik. Ke plus wa plus ci plus ben, garis miring semua. Nah, penulisan semua ini menggunakan huruf A seperti huruf A yang terbalik plus mu plus wa. Kenapa wa? Ini seperti
seperti nomor 1 tadi ya. Huruf U yang bertemu A itu dibacanya menjadi wa, wa. Jadi dibacanya semua. Pengucapannya semua ya. Kemudian kemudian ada garis miring orang. Nah, tulisan orang ini O plus rang. Huruf NG disimbolkan dengan huruf N yang kaki kanannya lebih panjang dan melengkung bawahnya. Kemudian di akhir kalimat juga diberi tanda pagar dan tanda panah, kemudian kurung siku. Baik, contoh transkrip selanjutnya pada kalimat Surakarta telah ditetapkan menjadi salah satu kota di Indonesia dengan biaya hidup termurah. Transkripnya dimulai dari kurung siku terbuka dan tanda pagar sebagai awal kalimat, lalu su plus ra plus kar plus ta dengan simbol plus atau tambah sebagai jeda antar suku kata, lalu dilanjut dengan garis miring 1 sebagai jeda antar kata, lalu te plus lah dengan simbol fonem e pada suku kata te, lalu garis miring 1 di plus te plus tap plus kan dengan simbol fonem e pada suku kata te, lalu garis miring 1 men plus ja plus di dengan simbol fonem e pada suku kata men, lalu garis miring 1 sa plus lah garis miring 1 sa plus tu garis miring 1 ko plus ta garis miring 1 di garis miring 1 in plus do plus ne plus si plus ya dengan simbol fonem huruf besar i pada suku kata in dan penambahan konsonan y di antara vokal i dan a menjadi Indonesia. Lalu garis miring 1 de plus ngan dengan simbol fonem e pada suku kata de dan eng pada suku kata ngan. Lalu garis miring 1 bi plus ya dengan penambahan konsonan y di antara vokal i dan a menjadi biaya. Lalu garis miring 1 hi plus dub garis miring 1 ter plus mu plus rah dengan simbol fonem e pada suku kata ter. Lalu ada tanda pagar dan anak panah lurus sebagai nada datar atau kalimat berita, lalu ditutup dengan kurung siku tertutup. Kalimat selanjutnya adalah Surakarta menjadi salah satu tujuan para perantau dari berbagai daerah untuk mengenyam pendidikan atau bekerja. Transkripnya dimulai dari kurung siku terbuka dan tanda pagar sebagai awal kalimat, lalu su plus ra plus kar plus ta dengan simbol plus atau tambah sebagai jeda antar suku kata, lalu dilanjut dengan garis miring 1 sebagai jeda antar kata, lalu men plus ja plus di dengan simbol fonem e pada suku kata men, lalu garis miring 1 sa plus lah garis miring 1 sa plus tu garis miring 1 tu plus ju plus wan dengan penambahan konsonan w di antara vokal u dan a menjadi tujuan, lalu garis miring 1 pe plus ran plus tau dengan simbol fonem e pada suku kata pe dan pergantian nih dari vokal u menjadi konsonan w menjadi perantau, lalu garis miring 1 da plus ri garis miring 1 ber plus ba plus gai dengan simbol fonem e di suku kata ber dan pergantian dari vokal i menjadi konsonan y pada suku kata gai menjadi berbagai, lalu garis miring 1 da plus e plus rah garis miring 1 un plus tuk garis miring 1 me plus nge plus nyam dengan simbol fonem e pada suku kata me dan simbol fonem eng dan e pada suku kata nge dan simbol fonem nye ny pada suku kata nyam. Lalu garis miring 1 pen plus di plus kan dengan simbol fonem e pada suku kata pen. Lalu garis miring 1 a plus tau dengan pergantian
Dari vokal U menjadi konsonan W, menjadi atau. Lalu garis miring 1, B plus ker plus ja dengan simbol fonem E pada suku kata B dan ker. Lalu ada tanda pagar, dilanjut dengan anak panah lurus sebagai nada datar atau kalimat berita dan ditutup dengan kurung siku tertutup. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.